Selamat datang di channel Ceramah dari Hati. Selamat menonton dan semoga dengan video ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai, senang sekali saya pada kesempatan sore kali ini menyapa kepada seluruh keluarga besar Kutab Al-Fatih Malang. Terakhir kali ketika saya menyapa seluruh keluarga besar Kutab Al-Fatih Malang, saat itu saya belum menjadi OTS bagi anak kami yang sekolah juga di Kutab Al-Fatih. Pada kesempatan hari ini, saya akhirnya menyapa kembali kepada keluarga besar Kutab Al-Fatih dalam kondisi saya sudah menjadi OTS bagi seorang santri yang juga kami titipkan di Kutab Al-Fatih yang ada di Bekasi. Bekasi itu kota yang indah bagi yang bersabar, dan saya termasuk orang yang bersabar. Dan saya juga agak kaget kalau tadi mendapati Ustadz Rifki ini tumben sekali, ngomongnya sedikit. Beliau ini kelihatannya lagi healing berat kelihatannya. Karena biasanya beliau panjang lebar menyampaikan, dan biasanya materi saya itu sepertiganya diambil sama beliau gitu. Kelihatannya beliau banyak merenung tadi malam dan menyadari kekurangan dan kesalahan-kesalahannya. Dan ternyata saya juga senang sekali bersama dengan beliau, kami sama-sama menjadi orang tua santri yang kami juga titipkan di Kutab Al-Fatih. Hari ini saya ini kayak pengawas di Madrasah Kutab. Karena tadi saya ke Kutab Al-Fatih Kediri, sekarang saya ke Kutab Al-Fatih Malang. Bentar lagi saya muter lagi ke Kutab Al-Fatih Surabaya ini kelihatan. Tapi ini merupakan bagian dari kebaikan, dan Masya Allah akhirnya kita berjumpa kembali. Saya baru tahu kalau ternyata Kutab Al-Fatih Malang sekarang mengalami kenaikan secara signifikan. Karena dulu di tempat yang rendah, sekarang di tempat yang tinggi. Terakhir kali kalau tidak salah dulu kami menyampaikan materi di Masjid Al-Ghifari. Nah, sekarang sudah menjadi Masjid Al-Furqan. Tapi dimanapun berada, yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa. Semoga di tempat itu kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan insya Allah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini. Karena sebenarnya saya tuh pengen lama di sini sampai maghrib. Tapi ternyata Ustadz Rifki memberikan saya jadwal lagi habis maghrib. Jadi nanti kalau saya terburu-buru, jangan salahkan saya, tapi salahkan beliau ya. Karena saya pengennya agak lama ketika di sini, tetapi qadarullah memang harus berbagi di tempat yang lain insya Allah. Jadi kelihatan kan mana di antara kami yang paling baik di dalam kami bermuamalah. Insya Allah saya lebih baik daripada beliau. Enggak, bercanda. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, dan kepada setiap keluarga besar dari Madrasah Kutab Al-Fatih yang ada di Kota Malang. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak ada perkara yang paling kita butuhkan di dalam kita melangkah, di dalam kehidupan kita pada zaman fitnah, dengan segala ragam problematika dan ujian yang kita hadapi, kecuali pertolongan dari Allah. Itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita membaca salah satu ayat yang agung yang ada pada surat Al-Fatihah 17 kali di dalam satu hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sesungguhnya tidak ada satupun masalah yang kita bisa selesaikan, bukan karena hebatnya kita, dan bukan karena mampunya kita menyelesaikan dan menghadapi setiap problematika pada zaman fitnah, kecuali semata-mata pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berjalan di atas kesadaran kita secara penuh, bahwasanya hati kita terkoneksi dengan Allah, dan sesungguhnya tidak ada satupun kekuatan yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita, kecuali ketika kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa yang menjadikan kita berbeda dengan para nabi dan para rasul? Yang menjadikan kita berbeda dengan para nabi dan para rasul, yaitu adalah pertolongan Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, sesuai dengan tingkat keimanan kita. Makanya memang betul
Orang yang beriman itu ujiannya berat, tetapi pertolongan Allah jauh lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Jangan pernah kita membuka mata kita ketika kita bangun tidur, kecuali ketika kita pada hari itu ketika memulai aktivitas kita, kecuali pertama kali. Mintalah tolong kepada Allah supaya kita bisa menyelesaikan setiap tugas, setiap amanah, dan kita mampu menyelesaikan setiap problematika yang kita hadapi hari itu ketika kita senantiasa mengetuk pintu langit. Dan Allah mengabulkan permintaan kita ketika Allah menolong kita di dalam kehidupan kita. Kita terkadang menghadapi banyak masalah, tidak kelar, tidak pernah selesai, setiap problematika dan masalah disebabkan bukan karena Allah benci kepada kita, tapi terkadang kita sombong ketika kita jarang meminta pertolongan kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kenapa terkadang kita marah kepada istri kita tanpa sebab? Dan kenapa istri kita terkadang begitu mudah ngambek kepada kita? Karena pada saat itu Allah tidak menolong hati kita ketika kita tidak pernah menyertakan Allah di dalam setiap hari yang kita lewati. Kita bangun hanya sekedar bangun. Dan terkadang kita autopilot, bangun, jalan, tapi kita tidak memohon kepada Allah supaya kita diberikan pertolongan. Dan itulah yang menjadikan kita terkadang terbentur dengan banyak masalah di dalam kehidupan. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kalau terkadang manusia mereka mengalami banyak benturan dalam hidupnya, bukan karena Allah benci kepadanya semata, tapi kadang-kadang manusia mengalami banyak benturan dalam kehidupan karena jarangnya dia mengetuk pintu langit untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bukankah ada zikir yang sangat indah? Zikir ini super dahsyat ketika Nabi mengatakan di dalam setiap zikirnya di waktu pagi dan di waktu sore, Allahumma aslih li sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah seluruh kehidupanku, semuanya. Jangan tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Nabi menggunakan diksi tarfata ainin. Nabi menggunakan diksi sekejap mata untuk menggambarkan kepada kita, walaupun sekejap mata, ketika pada saat itu kita tidak mendapatkan pertolongan, maka sesungguhnya berantakan kehidupan kita, porak-poranda kehidupan kita, kalau pada saat itu Allah tidak memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami ayat ini, ayat yang agung sekali. Tidak salah kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering menggunakan ayat ini untuk menegur dirinya di dalam perjalanan hidup. Imam Ibnu Taimiyah itu terkadang kalau beliau sedang tergoda untuk menjadi sombong, ayat yang beliau baca adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk menyadarkan diri beliau, tidak ada ibadah, tidak ada pencapaian ilmu, apapun itu, kecuali bukan karena kehebatan beliau, tapi semua ibadah dan pencapaian ilmu itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, bukan hanya musibah itu karena takdir, musibah itu terjadi, tapi kadang-kadang musibah itu terjadi karena kurangnya kita untuk mengkoneksikan kehidupan kita, untuk memohon pertolongan Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat pernah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la daghatni al-aqrab. Ya Nabi, tadi sore kalajengking itu memberikan bisa, menyengatku. Maka Nabi mengatakan, kalaulah kamu tadi sore mengucapkan dzikir, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Pastilah kalajengking itu tidak menyengatmu. Artinya, kalau urusan kalajengking menyengat manusia disebabkan ketika kita lalai berdoa dan lalai meminta pertolongan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa tidak sadar secara penuh dan tidak hadir secara utuh. Hidup kita itu butuh pertolongan Allah setiap waktunya. Kita butuh pertolongan Allah supaya kita tidak marah-marah ketika menghadapi anak kita yang sedang menjalankan fitrahnya untuk bermain-main. Kita tidak perlu marah-marah
Ketika kita menghadapi istri kita, ketika kita paham bahwasanya istri kita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau Allah menolong hati kita untuk sadar. Kalaulah kita diberikan pertolongan oleh Allah, seorang istri tidak akan begitu berat meminta maaf kepada suaminya kalau hatinya ditolong oleh Allah dalam setiap perjalanan hidup. Tidak ada yang bisa menjadikan kita menjadi laki-laki yang qawwam kecuali Allah. Tidak ada perempuan yang mampu menjadi makmum yang terbaik dan teristimewa untuk laki-laki kecuali ketika diberikan pertolongan oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita tidak perlu sombong di balik setiap apapun yang kita perbuat, dan tidak perlu sombong dan jumawa di balik setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kalau tiba-tiba kita tergoda untuk menjadi sombong, pegang dadanya, bacalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam setiap waktu dan setiap saatnya. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam setiap pencapaian terbaik dalam kehidupan kita, karena pertolongan Allah yang hebat yang Allah hadirkan di dalam teras kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu merupakan materi wajib di dalam kehidupan. Kurikulum yang tidak boleh kita mendapatkan kekurangan nilai, itu kurikulum ketika kita bersyukur kepadanya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukurnya tanpa tapi, dan sesungguhnya syukurnya itu tanpa batas. Sabarnya tanpa tepi, karena memang sabar itu merupakan mata uang di dalam kita mengarungi kehidupan. Dan ridhonya kita berikan senantiasa di dalam kehidupan kita. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan rahmat kecuali ketika kita memformulasikan bagaimana ridho, sabar, dan bagaimana kesyukuran di dalam kehidupan kita. Syukur itulah yang akan memberikan kepada kita ketenangan. Syukur itulah yang menjadikan kita mendapatkan kelapangan dalam hidup. Perkara apa yang menjadikan kita mudah depresi? Ego. Perkara apa yang menjadikan kita mudah depresi? Ambisi. Apalagi yang menjadikan kita depresi? Panjang angan-angan. Dan perkara apa yang bisa mengobati dari depresi dan frustasi yang ditimbulkan dari ego, ambisi, panjang angan-angan? Maka intinya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan kita menjadi akuntan paling handal. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita melebihi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Allah bukan hanya bersifat Ar-Razzaq, tapi Allah bersifat Al-Wahhab. Syekh Utsaimin menjelaskan, kata-kata dari sifatnya Allah Al-Wahhab itu apa? Saking baiknya Allah ketika mengatur kita dalam setiap nikmat, bahkan nikmat pun Allah berikan kepada kita, walaupun kita tidak meminta. Apakah kita pernah meminta? Berapa kali jantung kita berdetak? Kita tidak pernah meminta. Apakah kita pernah meminta bagaimana kerja lambung ketika dia menguraikan makanan kita? Kita tidak pernah minta. Apakah pernah kita meminta bagaimana ginjal kita ketika menyaring makanan supaya mampu memisahkan mana yang menjadi energi dan mana yang menjadi racun? Kita tidak pernah minta. Tapi Allah memberikan itu setiap harinya tanpa kita minta. Kalaulah Allah sebagai zat yang pemberi mensyaratkan kita harus meminta, mungkin setiap detiknya kita harus meminta kepadanya, barulah itu diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi Allah itu Al-Wahhab. Dan salah satu konsekuensi dari sifat Al-Wahhabnya Allah, Allah memberi terkadang tanpa manusia itu meminta. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, kalau diterima sama Allah, syukur kita kalau diterima sama Allah, Allah memberikan kepada kita dua hadiah. Hadiah yang pertama, kalau kita menjadi hamba yang bersyukur dan syukur kita membuka pintu langit, Allah memberikan kita yang pertama, disederhanakan keinginan kita. Kalau kita sudah mudah, kalau kita sudah sederhana keinginan, maka kita akan mudah bahagia. Kalau kita harus paham, jarak antara kita dan kebahagiaan hanyalah sejarak pada keinginan yang belum kita dapatkan. Semakin orang sederhana di dalam keinginan, semakin mudah bahagia. Kenapa anak kecil gampang bahagia? Karena keinginannya sederhana. Mendapati bapaknya sehat, mendapati ibunya sehat, dia dibelikan cilok, dibelikan martabak, dibelikan permen, dia sudah bahagia. Dan tidak ada anak kecil
di pojok ruang mematikan lampu kamar dan dia menangis. Dan ketika ditanya kenapa, sedih memikirkan beban hidup, tidak ada. Mungkin Ustadz Rifki dulu waktu kecil mungkin iya, tapi kalau saya enggak kelihatannya. Makanya anak kecil itu mudah bahagia. Dia tidak terbebani dengan sertifikat, dia tidak terbebani dengan BPKB, dia tidak terbebani dengan mobil listrik. Karena bagi dia, naik motor pun ketika sang bapak memeluknya, itu sudah lebih dari bahagia. Ketika dia tidak memikirkan BPKB, tidak memikirkan sertifikat, dan tidak memikirkan mobil listrik, akhirnya dia mudah bahagia. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Orang kalau syukurnya diterima, disederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, gampang bahagia. Dan itulah caranya Allah ketika Allah itu mencintai kita. Allah jadikan keinginan duniawi kita tidak terlalu banyak. Dicukupi kebutuhannya. Dan akhirnya kita mudah bahagia di dalam kehidupan. Orang yang paling tersiksa bukan orang miskin. Orang yang tersiksa itu ketika keinginannya itu jauh lebih besar daripada apa yang dia peroleh. Orang yang sedikit harta tapi sedikit keinginan lebih mudah bahagia daripada orang yang hartanya banyak tetapi keinginannya jauh lebih banyak daripada harta yang dia miliki, karena dia tidak akan bahagia. Kadang orang sudah mendapatkan rumah di tengah kota, ingin mendapatkan rumah di pinggir kota. Sudah mendapatkan rumah di pinggir kota, dia ingin mendapatkan rumah di atas bukit. Sudah mendapatkan rumah di atas bukit, ingin mendapatkan rumah di pinggir pantai. Sudah mendapatkan rumah di pinggir pantai, kadang-kadang masih pengen punya rumah di tengah lautan. Akhirnya bertetangga dengan Nyi Loro Kidul. Dan tidak ada selesainya. Makanya Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah sederhanakan keinginan kita. Dunia itu begitu-begitu saja, Pak. Dunia itu tampak indah hanya karena kita belum memiliki. Kalau sudah memiliki, biasa saja. Kapan kita merasa indah ketika memiliki kolam renang di dalam rumah kita? Ya karena kamu belum memiliki. Coba kalau sudah memiliki. Mungkin terakhir kali kita renang sebelum presiden diganti dengan presiden yang baru. Kapan kita indah melihat balkon? Balkon itu indah ketika kita belum memiliki. Kalau sudah memiliki, mungkin balkonnya tidak akan pernah kita singgahi. Itulah kehidupan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, semoga Allah menyederhanakan keinginan kita, mencukupi kebutuhan kita, dan itulah tanda kita menjadi orang yang syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, jangan banyak melihat kehidupan orang. Kalau kita jarang melihat kehidupan orang, maka kita mudah bahagia di dalam kehidupan kita. Semoga Allah jaga pandangan kita, dan semoga Allah ketika melihat kita menjaga pandangan kita dari pencapaian finansial dan materi orang, disitulah kita mudah bahagia di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, seluruh orang tua santri yang hadir pada kesempatan sore kali ini. Saya mengambilkan tema tentang orang tua pada kesempatan hari ini karena saya berprasangka dan berhusnudon. Yang hadir insya Allah adalah setiap para orang tua yang sedang berikhtiar di dalam menginginkan kebaikan untuk putra-putri terkasih yang kita miliki. Tentunya kita paham bahwasanya anak itu merupakan salah satu di antara perkara besar pada kehidupan. Anak itu bukan hanya masalah identitas ketika kita memiliki keturunan. Dan anak itu bukan hanya masalah nasab ketika nama kita bersambung dengan nama putra dan putri kita. Karena maaf, anak itu tidak sesederhana sekedar urusan biologis di dalam kehidupan kita. Ketika anak itu bukan hanya sekedar urusan biologis dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita memahami para nabi dan para rasul. Mereka semuanya itu qanaah apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi para nabi, mereka dalam tanda petik tidak qanaah dalam dua perkara. Apa? Para nabi yang mereka tidak qanaah di dalam dua perkara, ketika mereka itu merupakan orang yang paling qanaah di dalam kehidupan, apapun yang diberikan oleh Allah, mereka selalu terima dengan ridho. Tapi apa dua perkara dalam tanda petik para nabi itu tidak qanaah? Satu, dalam masalah ilmu.
Makanya para nabi kalau mereka mendapatkan ilmu, mereka tidak pernah merasa cukup, kecuali mereka meminta nambah. Makanya itu tercermin dan tergambar dari doanya Nabi Musa alaihi salam. Rabbi zidni ilma. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari, para nabi itu qanaah. Tapi kalau berkaitan ilmu, mereka tidak pernah qanaah kecuali mereka terus meminta supaya ditambahkan ilmu. Makanya zikir apa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya ilmu identik dengan surga dan betapa besarnya ilmu identik dengan ridhonya Allah. Yang kedua, apa perkara yang para nabi tidak pernah dalam tanda petik qanaah? Yaitu ketika mereka belum mendapatkan keturunan. Kalau ada nabi belum mendapatkan keturunan, usaha mereka ketika merajuk dan membujuk kepada Allah supaya mereka mendapatkan keturunan itu mereka betul-betul maksimalkan. Makanya Nabi Ibrahim ketika belum mendapatkan keturunan, dia tidak pernah menghentikan laju doanya kepada Allah supaya Allah memberikan kepada beliau keturunan. Dan Allah baru memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim melewati usia 90 tahun. Allah berikan Ismail, Allah berikan kepadanya Ibrahim setelah usia 90 tahun. Untuk menunjukkan kepada kita, kalau urusan anak hanya sekedar urusan biologis, tidak mungkin Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman itu konsisten dan istiqomah berdoa meminta keturunan kepada Allah 90 tahun. Ini pula yang kita dapatkan tentang Nabi Zakaria. Kalau anak itu urusan biologis semata dan urusan tentang masalah nasab, tidak mungkin Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah melewati 100 tahun sampai Allah anugerahkan kepadanya Yahya yang menjadi putra bagi Nabi Zakaria. Makanya ada sebuah kisah unik yang kita peroleh dari kisahnya Nabi Zakaria. Di balik ikhtiarnya dan di balik effortnya untuk mendapatkan Yahya, Nabi Zakaria pernah melihat Maryam ketika berada di mihrab. Mihrabnya Maryam itu ada buah-buahan. Di sini ada nggak ada buah-buahan? Ya biasanya ada buah-buahan ini. Ini panitianya gimana? Nggak bercanda. Maka ini berarti panitianya laki-laki, Pak. Kalau panitianya perempuan, ibu-ibu, di sini tuh ada taplak, di sana bunga. Ini menunjukkan cuma tisu, Pak. Nah inilah, dunia itu butuh sentuhan seorang wanita. Saya kira begitu saja kajian kita. Sampai mana sih tadi itu? Oh iya. Maka sesungguhnya Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam. Lalu Nabi Zakaria kaget. Bagaimana di mihrabnya Maryam ada buah-buahan yang tidak sama dengan musimnya. Kalau musimnya musim dingin, buah-buahannya musim panas. Kalau musim panas, buah-buahannya itu musim dingin. Lalu disitulah Nabi Zakaria tanya kepada Maryam, siapa yang memberikan buah ini? Yang memberikan buah adalah Allah. Maka kejadian itu memberikan ilham kepada Nabi Zakaria untuk berdoa dengan redaksi peristiwa dan histori itu. Nabi Zakaria berdoa. Dalam satu riwayat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Bapak tahu dan Ibu tahu apa doanya Nabi Zakaria? Insya Allah tidak tahu. Ini doanya. Doanya Nabi Zakaria adalah ya man yarzuqu Maryam at-tamr fi ghairi awanihi farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Kejadian itu menjadi ilham bagi Nabi Zakaria untuk berdoa, dan sebagian para mu'arrikhin, ulama sejarah, mengatakan redaksi doa ini yang menjadikan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria itu keturunan. Apa redaksinya? Ya Allah, Engkaulah yang memberikan Maryam buah-buahan bukan pada masanya dan bukan pada musimnya. Maka sesungguhnya Engkau pun mampu memberikan kepadaku keturunan walaupun tidak lagi usiaku mendapatkan keturunan. Dan Allah berikan Yahya ketika usia beliau melewati 100 tahun, Pak. Itu menunjukkan kepada kita tentang sebuah kekuatan bahwasanya anak itu bukan hanya urusan biologis, tetapi
Anak itu urusan besar. Dimana ketika kita membicarakan bahwasanya anak itu merupakan urusan besar dan itu berkaitan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita, itulah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus kita berikan di dalam kehidupan kita ketika Allah sudah memilih kita lalu memberikan keturunan kepada anak-anak yang dilahirkan di dalam kehidupan kita. Di sisi yang lainnya, para ulama lalu mengatakan, kenapa urusan anak itu menjadi urusan yang penting pada kehidupan seorang hamba? Setidaknya ada 4 fungsi anak, yang mana ketika kita memperhatikan secara detail, maka sesungguhnya tidak ada satupun yang mampu mengungguli rezeki anak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau kita mengerti betapa dahsyatnya urusan kebaikan 4 perkara yang diberikan anak kepada kehidupan satu keluarga, di mana Allah tidak memberikan secara random, tetapi Allah memberikan dengan tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Para ulama lalu menerangkan apa 4 perkara yang harus kita lihat dengan sudut pandang yang benar, supaya kita itu mengerti bahwasanya anak bukan hanya sekedar beban untuk kita. Anak itu bukan hanya sekedar ketika kita mendapati begadang, ketika anak itu sakit. Bahwasanya anak itu bukan urusan ketika kita memikirkan biayanya ketika dia sekolah. Dan anak itu bukan masalah ketika kita harus bersabar ketika menghadapi tantrumnya. Jangan yang dipikir itu saja. Tapi yang kita pikirkan itu ada keutamaan dahsyat yang menjadikan kita akhirnya bisa melihat perspektif yang agung yang dimiliki oleh anak ketika kita menjadi orang yang beriman dalam kehidupan akhir. Apa 4 perkara itu? 1. Anak itu sejatinya dilahirkan untuk kita karena sesungguhnya anak itu yang akan menjadi tongkat bagi kita di masa kita tua nanti. Karena pada dasarnya, lihat Ustadz Rifki, hari ini gagah, hari ini. Tapi 15 tahun dan 20 tahun setelah ini, semoga Allah panjangkan umur beliau. Apakah beliau segagah ini? Tidak. Pasti rambutnya akan memutih. Pasti tenaganya akan berkurang. Pasti matanya akan mulai rabun. Pasti telinganya sudah mulai tidak sensitif untuk mendengar. Allah jadikan kehidupan kita memiliki perputaran. Ketika orang tua dalam kondisi melemah, disitulah hadirnya seorang anak untuk menjadi tongkat bagi kita. Karena tidak ada tongkat yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ketika kita di masa rentah kecuali anak kita. Sedekat apapun Bapak dengan sahabat, Bapak pasti sangat memerlukan anak. Ketika Bapak dalam kondisi senang, mungkin Bapak ingin berjumpa dengan sahabatnya untuk makan sate. Tapi ketika Bapak dalam kondisi sakit, tidak ada yang Bapak inginkan kecuali Bapak berjumpa dengan anak. Makanya hari ini saya heran, banyak anak muda dengan berkata begitu sombong, sembari cenganges-cengenges di media sosial. Kita ini free child. Mungkin hari ini kamu sambil tertawa ketika kamu masih memiliki uang, suamimu mungkin masih baik, mungkin kehidupanmu masih normal. Tapi ketika kehidupanmu tidak berjalan sesuai dengan keinginan, disitulah fitrah tidak bisa ditentang dan fitrah tidak bisa dilawan. Fitrahnya setiap orang ketika tua, tongkat yang terbaik itu adalah anak. Makanya maaf, Rasulullah ketika meninggal dunia, maka siapa yang beliau lihat? Yang beliau lihat itu 2, Fatimah dengan Aisyah. Itu menunjukkan kepada kita itulah bentuk rahmat Pak dalam keluarga. Makanya ketika kita meninggal dunia di tengah keluarga itu rahmat. Di mana meninggalnya Nabi? Bukan di dalam Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram. Meninggalnya Nabi bukan di Perang Badar. Meninggalnya Nabi itu di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah bersama dengan siapa? Beliau didampingi bersama pula dengan Fatimah radhiyallahu anha. Makanya ketika Rasulullah itu melemah, datang Fatimah tergopoh-gopoh. Dan beliau itu sedih. Karena Rasulullah itu meninggal pada hari ketika kondisi Rasulullah itu membaik. Hari Jumat beliau sakit, hari Sabtu beliau sakit, hari Ahad beliau sakit, Senin subuh membaik. Dan hari Senin itulah beliau meninggal dunia. Makanya betul, lampu kadang-kadang kalau mau mati lebih terang. Makanya kalau ada orang tadi pagi ngomong hari ini saya sehat betul, hati-hati. Maka sesungguhnya pada saat itulah tergopoh-gopoh datanglah Fatimah. Dan ketika datang Fatimah,
Fatimah tidak tega melihat bagaimana Rasulullah di atas pangkuan Aisyah, ibu sambungnya dalam kondisi lemah. Fatimah menangis. Lihat, perhatikan Rasulullah. Nabi itu sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kata Imam Qurtubi. Fatimah tidak tega. Fatimah nangis. Tapi perhatikan usahanya Nabi dan effortnya Nabi. Nabi tidak bisa berkata-kata karena saking beratnya sakaratul mautnya beliau. Maka ketika Rasulullah merasakan beratnya sakaratul maut itu, ketika datang kepada beliau menuju kepada proses nazaknya, maka pada saat itulah Rasulullah tidak tega melihat Fatimah. Dan ketika beliau tidak tega melihat Fatimah, beliau memberikan isyarat supaya Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Nabi Muhammad. Didekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah. Bisikan pertama membuat Fatimah tambah nangis. Ketika Nabi mengetahui bahwasanya Fatimah tambah nangis, maka Nabi tidak tega kepada Fatimah. Dan Nabi mengatakan dan memberikan isyarat kembali yang kedua, supaya Fatimah mendekatkan kembali kupingnya kepada mulutnya Nabi. Maka dia mendekatkan kembali kupingnya ke mulutnya Nabi. Barulah pada saat itu Fatimah mencoba menahan isak tangisnya dan mencoba untuk tegar. Setelah Nabi Muhammad dimakamkan, Ibunda Aisyah tanya, apa yang dibisikkan Nabi yang pertama dan apa yang dibisikkan Nabi yang kedua. Maka saat itu Fatimah menjawab, yang dibisikkan Nabi yang pertama adalah la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Wahai Fatimah, sudah, jangan sedih. Tidak ada lagi kesulitan dan kesedihan yang dirasakan bapakmu setelah hari ini. Artinya Nabi sudah memberikan isyarat hari terakhir ujian beliau di dunia. Justru membuat Fatimah tambah nangis. Maka pada saat itulah Nabi memberikan isyarat yang kedua. Apa yang dibisikkan yang kedua? Beliau mengatakan, innaki min ahli akrabu menilokon. Kamu akan menjadi keluargaku yang paling cepat nyusul aku setelah aku wafat. Peristiwa itu memotret kepada kita, Pak, anak itu merupakan tongkat untuk kita di masa kita tua nanti. Makanya kadang-kadang kita dapatkan di rumah sakit, ada seorang ibu ketika sudah dalam kondisi sakit yang berat, maka pada saat itu ketika dia punya anak 5, selalu kalau ada salah satu di antara 5 anaknya belum datang, pasti seakan-akan tidak pernah putus tanya, mana anak yang satu itu. Kalau yang belum hadir itu namanya Fatimah, mungkin ibu itu membuka mata dan berkata, mana Fatimah? Lagi naik pesawat. Nutup mata lagi. Buka mata lagi. Mana Fatimah? Baru sampai bandara Juanda, mah. Nutup mata lagi. Buka mata lagi. Mana Fatimah? Lagi naik ojek, mah. Nutup mata lagi. Setelah datang Fatimah, biasanya dilihat satu persatu anaknya. Baru setelah itu, seorang ibu biasanya menghembuskan nafas terakhir. Ya atau tidak? Itu rahmat. Itulah tongkat untuk kita di masa kita tua. Itulah kenapa kita dalam kehidupan beri alasan untuk membersamai anak, supaya anak punya alasan membersamai kita di waktu kita tua. Berikan telingamu kepada anakmu di masa dia belia, supaya anak punya alasan memberikan telinganya untuk kita ketika kita renta. Berikan 100 alasan untuk bermain-main dengan anak, supaya kita punya 1000 alasan untuk dibersamai sama anak-anak kita ketika kita sudah tidak bisa pergi kemanapun yang kita mau dan kemanapun yang kita suka. Karena apa? Anak itu tongkat, dan tongkat itu terbentuk sesuai dengan apa yang kita bentuk ketika dia di usia belia. Ada nggak yang menggantikan tongkat itu? Gak ada. Secinta apapun saya sama Ustadz Rifki, ketika dalam kondisi berat, yang saya panggil anak saya. Ketika saya menghadapi masa-masa yang genting, yang teringat anak saya. Ketika saya menghadapi kondisi-kondisi berat, yang teringat anak saya. Makanya bentuk musibah orang tua itu bukan hanya ketika mereka diberikan sakit. Di antara musibah berat orang tua itu apa? Ketika anak tidak punya alasan untuk menemani orang tuanya ketika tua. Itu merupakan salah satu musibah berat
di masa tua, dan itulah termasuk salah satu keburukan di masa tua. Makanya kita kalau pernah berzikir, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan di masa tua. Cari syarahnya, cari penjelasannya. Para ulama mengatakan su'ul kibari itu apa? Keburukan di masa tua itu apa? Pikun. Keburukan di masa tua itu apa? Penyakit, menahun. Keburukan di masa tua itu apa? Bermaksiat ketika kita sudah tidak lagi muda. Dan termasuk keburukan di masa tua, kita tidak memetik buah manis dari apa yang terjadi pada anak kita. Disebabkan kelalaian kita ketika dulu kita menemani mereka di usia belia. Anak itu tongkat. Makanya maaf ya Pak, selelah-lelahnya kita mendidik anak kita, selelah-lelahnya kita menghadapi tantrumnya kehidupan kita, lebih lelah saudara-saudara kita tercinta yang hari ini sedang menunggu takdir terbaiknya supaya mereka mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria melewati 100 tahun mengetuk pintu langit. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman 90 tahun mengetuk pintu langit. Dan tidak mungkin Pak Allah memberikan kepada kita keturunan ketika kita tidak memahami hikmahnya. Tongkat. Anak-anak ini tongkat. Ini anak-anak yang akan kita pegang ketika kita nanti sudah dalam kondisi tua. Siapa orang tua bahagia? Kalau dia pergi ke dokter, anaknya menemani. Dan itu tongkat. Dan maaf, kadang-kadang ada anak kita yang tidak terlalu kaya. Belum tentu dia tidak bisa menjadi tongkat. Maaf ya. Kalau kita mempersepsikan tentang tongkat, jangan berpikir bahwasanya anak kita kaya dan mencukupi kita di masa tuanya. Belum tentu itu. Kadang ada anak ditakdirkan tidak berhasil dalam bisnis itu karena dialah tongkat bagi orang tuanya. Makanya kita selaku orang tua jangan membedakan cinta dan kasih sayang kita kepada anak berdasarkan status ekonomi yang mereka miliki. Jangan. Saya pernah punya kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak mengatakan, saya itu punya adik Ustaz, bisnisnya udah pergi ke Jakarta yuk, kita bantu dan kita pick up bisnismu. Lalu dia berkata, ndaklah bang, kalau harus pergi ninggalin kota ini, saya pengen menemani Umi aja. Kamu ini apa sih? Nggak apa-apa, Umi juga pasti ridho. Iya, orang tua mah pasti muruk. Saya nyalah-nyalahin adik saya. Tapi ternyata memang begitulah cara kerjanya takdir dari Allah. Dia menjadi orang yang paling peduli terhadap Umi dan Abi. Setiap apapun, dia tidak pernah peduli ketika dia menemani bapak saya dan ibu saya, Ustaz. Menemani ketika berobat, antri dari siang sampai malam, tidak pernah protes. Karena tidak punya kesibukan. Sehingga akhirnya ibu saya hatinya cemental kepada adik saya. Tahu cemental? Tergantung sama adik saya. Makanya apapun itu, sampai ibu saya kalau mau ngelakuin sesuatu selalu nanya dulu sama adik saya. Dan adik saya akhirnya berkhidmah kepada ibu sampai akhirnya meninggal dunia. Ada mie ayam enggak? Saya biasanya suka es teh manis ini kan. Kita lanjutin enggak sih kalau kayak gini Ustaz? Makanya disitulah akhirnya kita memahami. Beliau akhirnya mengetahui bahwasanya ternyata Allah takdirkan ada anak yang terkadang tidak sukses, bisnisnya buntung, dagangannya boncos. Itu karena Allah ternyata sedang mengarahkan takdirnya supaya dia bisa berbakti dan menjadi tongkat bagi orang tuanya ketika tua. Jadi kalau kita nanti melihat anak lelah, letih, ya memang lelah. Emang orang yang berzina tidak lelah? Kalau kita
Ketika kita lelah dan letih ketika melihat anak kita. Lah orang yang minum khamr aja lelah kok ketika dia muntah-muntah. Orang yang ketika mengatakan lelah punya banyak anak. Loh emang kamu kira bahwasanya orang yang sedang bermaksiat itu tidak lelah? Makanya saya punya anak 8, kalau ditanya lelah atau tidak lelah, tidak usah ditanya, pasti lelah. Apalagi istri kita, Pak, di rumah dari pagi nemenin kayak saya ini pergi ke Malang. Saya membayangkan istri saya berhadapan dengan 8 anak itu kayak apa, Pak? Di tangga ada, di lantai 1 ada. Saya ini pernah, Pak, masuk rumah, di garasi ada anak saya. Di garasi ada anak saya, Nak, Abi. Itu kalau nggak salah nomor anak 5. Masuk, ada anak saya nomor 4, nomor 5, nomor 6. Naik ke tangga, nomor 4 lagi turun. Udah di lantai 2 masih ada nomor 1 dan 2. Masuk kamar masih ada, Pak. Lelah memang. Tapi sesungguhnya kita harus paham bahwasanya dunia ini memang tempatnya kita lelah. Kita tiduran lelah. Kita punya anak juga lelah. Pilih lelahmu. Kita tiduran ketika malam, lelah. Ketika kita sholat tahajud juga lelah. Pilih lelahmu. Makanya kalau saya ditanya lelah nggak Ustaz? Lelah. Siapa sih hidup ini tidak lelah? Tapi hidup itu terkadang kita harus paham. Lelah di dunia, istirahat di akhirat. Istirahat di dunia, kadang-kadang lelah di akhirat. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya dan di dalam bukunya. Apa yang ada di dalam kitabnya dan apa yang ada di dalam bukunya. Beliau berkata, setiap laki-laki dan perempuan, kalau mereka sudah menikah, lalu Allah memberikan keturunan kepada mereka, ada dosa dan ada kantong maksiatnya, yang itu tidak bisa dihapuskan kecuali karena kelelahan ketika dia mendidik anaknya. Baru Allah hapuskan dosanya, Allah hapuskan maksiatnya. Dan itu terkadang menjadi energi di dalam kehidupan kita. Anak itu tongkat. Dan sesungguhnya tongkat itu tergantung bagaimana kita mengukirnya ketika di usia belia. Karena apa yang terbentuk ketika di usia dewasa adalah apa yang kita lakukan di usia belia. Maaf ya Pak, anak tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu yang pertama. Masya Allah, kaget saya. Mungkin mau habis materinya, Ustaz. Yang kedua, yang kita harus pahami bahwasanya anak di dalam kehidupan kita itu apa? Anak yang kedua dalam kehidupan kita, yaitu adalah orang yang akan meneruskan seluruh estafet kebaikan kita. Karena sesungguhnya kita ini harus meninggalkan jejak kebaikan. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Kami mencatat apa yang kalian lakukan dan mereka kerjakan, dan mencatat setiap jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Dan tidak ada jejak terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah anak-anak kita. Makanya maaf, kalau kita sedang fokus membuat kurikulum untuk anak kita, bagaimana kita menemani anak kita, bagaimana kita mengarahkan dan menjaga sensitivitas dan empati anak kita dengan akhlak yang mulia, kita ini sedang memastikan argo kita ini berjalan pada kehidupan kita ketika nanti kita terbujur kaku di dalam kematian kita. Maaf ya Pak, kalau kita mengandalkan rahmatnya Allah berdasarkan sholat kita saja, sholat kita itu banyak yang tidak khusyuk. Jujur aja. Kalau kita mengandalkan puasa sunnah kita semata, lah jujur deh, puasa sunnah kita itu kadang-kadang penuh dengan hati yang riak. Kita sering nggak kadang-kadang kalau pas puasa sunnah, lalu ketika yang lain pada makan, kita tidak pingin makan, kita pingin cuma bikin ditanya, kok enggak makan Ustadz? Soim gitu. Dan kadang-kadang saking begitu luar biasanya setan mengobrak-ngabrik hati kita itu, kalau puasa sunnah yang lain pada makan lalu kita tidak ditanya, kita sedih. Nah kalau kamu nggak tanya saya makan, kan kamu nggak tahu kalau saya puasa. Lu saking begitu detailnya setan itu mengobrak-ngabrik hati kita kalau kita sedang menjalankan ibadah. Ini bukan berarti Bapak nanti ketika puasa sunnah Bapak bohong. Tetap jujur. Tapi saya cuma pengen menyampaikan ternyata menjaga hati kita dalam keikhlasan dalam setiap ketaatan itu tidak gampang. Kalau kita memasuki surganya Allah hanya berdasarkan tawaf kita,
Berapa kali kita umrah sepanjang hidup kita? Kalau perjalanan kita ke akhirat itu hanya mengandalkan sedekah kita, halah, sedekah kita dengan apa yang kita makan itu jauh lebih banyak dari apa yang kita makan kok. Jujur aja kita. Karena Allah tahu bahwasanya kita ini memiliki keterbatasan dan limit di dalam kita beribadah kepadanya. Ketika umur kita tidak sepanjang umurnya umat sebelum Nabi Muhammad, masih terkadang futur, masih terkadang kita memiliki berbagai macam kekurangan. Allah hadirkan anak itu bukan hanya urusan duniawi. Karena anak itu urusan duniawi bagi mereka yang menghamba kepada dunia. Tapi anak Allah hadirkan kepada kita ketika kita beriman kepada konsep negeri yang kedua, yaitu negeri akhirat. Karena Allah itu sayang kepada kita supaya ketika kita jatahnya meninggal dan jatahnya balik, argonya tetap berjalan ketika anak-anak kita itu melakukan amal solih. Kita ini umurnya berapa sih? 70, 80. Kalau umatnya Nabi Nuh ini enak, 1600, 1200 Pak. Dan kita harus paham loh, kenapa kita diberikan umur yang pendek tidak sebagaimana umatnya Nabi Nuh. Justru karena kita diberikan sayang sama Allah, kita itu diberikan umur yang pendek. Tapi balasannya sama. Kan enak, Bapak kerja cuma 70 tahun, balasannya sama dengan kerja 1500 tahun. Enak atau tidak enak? Enak. Coba kalau Bapak diberikan umur sampai 1000 tahun, Pak. Maka ketika ada Bapak cerita, ya Allah Ustadz, istri saya Ustadz. Saya ngomong sabar ya Pak. Ya Allah Ustadz, sudah 835 tahun saya sabar. Karena Allah itu memperpendek umur kita supaya kita itu mempersiapkan legacy. Makanya Allah menyampaikan ini surat Yasin itu indah betul. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Yang pertama kita lakukan ma qaddamu, apa yang kamu lakukan, tapi jejak-jejak itu harus ditinggalkan. Karena Allah berinteraksi dengan amal soleh kita dan berinteraksi dengan jejak-jejak yang kita tinggalkan. Jangan meremehkan jejak. Dan salah satu jejak yang nikmat dalam kehidupan kita itu jejak anak, Pak. Itu fitnah yang indah. Yang apabila kita mengubahnya dengan apa yang Allah ridhoi, fitnah itu berubah menjadi sebuah anugerah. Makanya inilah yang menjadikan kita, kenapa terkadang kita harus melelahkan, meletihkan diri kita. Terkadang kita harus merelakan berbagai macam kesempatan. Karena kita sesungguhnya paham, anak itu yang akan menjadi argo kita dalam kehidupan kita berikutnya. Dan ketika kita terbujur kaku, anak ketika dia melakukan ibadah, argonya tetap berjalan. Apa kurangnya Allah ketika mencintai kita? Makanya maaf, saya bocorkan sedikit rahasia. Ini kalau saya bocorkan tidak lagi menjadi rahasia. Istri saya. Jangan cerita siapa. Ya sudahlah, saya ngikutin beliau. Istri saya itu selalu ngomong, Bi, Al-Fatihah jangan diajarin ya ke anak. Biar aku aja. Saya selalu mengatakan iya. Ini bukan karena saya takut sama istri ya Pak. Tapi saya hormat dan respect sama istri saya. Beda, kalau beliau mungkin, enggak, beliau juga sayang sama istri. Maka saya tahu alasannya, tapi saya pernah mencoba untuk mencari tahu kenapa Al-Fatihah tidak boleh saya ajarkan. Istri saya menjawab, Abi mah enak ketemu banyak orang, ngajar, ketemu dengan banyak telinga yang setiap waktu mungkin haus untuk mendengarkan apa yang Abi jelaskan. Kalau saya seorang ibu, saya orangnya introvert, istri saya orang introvert, berat. Makanya kalau keluar itu energi sosialnya langsung habis Pak. Kecuali keluar sama saya. Nah, energinya tidak ada habis kalau sama saya. Saya tadi ngomong apa ya kok ke situ ya? Oh ya, istri saya. Maka sesungguhnya saya nyampaikan kepada beliau, silahkan. Makanya anak-anak saya ketika membaca Al-Fatihah itu istri saya. Tapi disitulah kita paham kehidupan kita itu enaknya karena ada babak kedua Pak. Dan sesungguhnya karena ada babak kedua yang menanti kita, maka itulah yang menjadikan kita itu rajin menanam apa yang kita lakukan. Dan tidak ada tanaman yang membuat kita bergembira kecuali tanaman itu berapa anak. Tanaman yang paling indah itu tanaman anak Pak. Makanya kata para ulama, anak itu fitnah, tapi fitnah yang kita suka. Anak itu fitnah, betul Ustaz? Anak itu fitnah, tapi kita suka. Karena tidak ada nanam yang paling nikmat itu kecuali nanam kebaikan pada anak. Makanya ketika kita mengarahkan anak kita untuk sholat, ketika kita mengajarkan anak kita untuk kita dekatkan kelingking kaki kita dengan kelingking anak kita, ketika di masjid subuh
Bapak bangunkan, bapak gendong, itu semuanya akan menjadi sebuah kenikmatan. Karena apa? Anak yang mengingat ketaatan bersama dengan bapaknya yang dilakukan secara kolektif, itu yang akan menjadi sebuah kebaikan kita dan kelapangan hidup kita nanti di akhirat. Jadi kalau bapak nanti dikenang sama anaknya, dulu Abi itu gendong saya ketika saya kecil, mendudukkan saya di atas sajadah, dan ketika sholat subuh dengan sabar, mendirikan saya, mengajak saya sholat, menyapih mata saya, mengusap mata saya supaya saya bangun, dan itu dikenang sama anak. Apakah itu akan disia-siakan oleh Allah? Tidak mungkin, Pak. Kalau memberikan minuman kepada seekor anjing saja, yang itu merupakan makhluk hewan, ada wanita memberikan minuman kepada seekor anjing dengan hati yang ikhlas dan setelah itu bertobat, perkara itu menjadi salah satu sebab Allah mengampuni dosanya. Apalagi kita sama anak yang secara nasab dan secara posisi anak itu lebih mulia daripada anjing. Makanya maaf, jangan sering-sering marahin anak. Anak itu tidak minta dilahirkan, Pak. Kita yang minta anak itu dilahirkan. Apakah kita tega gitu, Pak? Minta sama Allah, Rabbi habli minas sholihin. Setelah itu kita marah-marah sama anak. Mungkin anak kita nanti akan ngomong gitu, kenapa saya Abi marah-marah? Bukannya saya dulu juga gak minta Abi ngelahirin saya, kan? Anak itu tegesi kita, Pak. Argo kita ini harus jalan. Kalau bukan karena ini, Pak, kita tak mungkin pengen punya banyak anak. Tapi karena kita paham argo ini terus berjalan, terus dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita itu bertahan di tengah berbagai macam ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu anak. Makanya kalau ada orang ketika sudah punya anak, kok dia tidak mau memberikan kehidupannya yang berbeda dan tidak mau mengubah prioritasnya. Terus kapan kita mengubah prioritas kita? Maaf ya, kalau ada seorang bapak sudah punya anak masih main game, saya tuh bingung, lah terus prioritas kamu itu apa? Kalau ada orang sampai punya anak kok tidak datang ke masjid, terus prioritas kamu itu apa? Kalau sampai ada orang sudah punya anak masih berat untuk datang ke kajian padahal dia itu dibutuhkan tangkinya untuk mengalirkan ilmu kepada anaknya, terus prioritas kita itu apa? Kita ini ngaji bukan karena kita pengangguran. Kita ini ngaji bukan karena kita sok suci. Kita ini ngaji bukan karena kita sok alim. Enggak. Kita ngaji, kita buka kitab. Kita dengerin nasihat para ulama. Kan kita ini bapak. Karena kita ini bapak. Kalau anak kita bisa milih, jangan sampai anak kita ngomong, lebih baik saya dilahirkan sama bapak itu daripada dilahirkan sama kamu. Anak itu jadi argo kita. Mereka itu jadi argo kita, Pak. Dan kita ini butuh kehidupan itu dengan argo yang terus berjalan. Kita hidup itu bukan sekali. Kita hidup ini untuk babak yang kedua. Dan indahnya ketika kita hidup pada babak yang kedua, itulah yang menjadikan kita ini paham. Kita harus punya alasan supaya kita itu lapang barzahnya. Kita ini harus punya alasan supaya di kehidupan barzah itu kita ditahan adab kuburnya. Dan siapa yang paling bisa untuk bisa memberikan itu kebaikan yang ada pada kehidupan kita di alam barzah? Ya anak kita lah, Pak. Bapak meninggalkan anak, lalu anak itu penuh dengan ridho, mengikuti sunnah, akhlaknya mulia, dicintai banyak orang. Mungkin nggak Bapak tidak ditahan adab kuburnya oleh Allah? Nggak mungkin, Mbak. Allah itu asyakur, Allah itu maha mensyukuri. Mari kita belajar dari sebuah riwayat, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Ada sebuah riwayat bagus banget, kalau tidak salah riwayat Muslim. Mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Dalam hadis itu, para ulama menjelaskan kapan mayit itu disiksa.
atas tangisan keluarganya dalam dua kondisi. Satu, kalau keluarganya ketika ditinggalkan, keluarganya niyahah, meratap. Ratapan anak mendatangkan siksa untuk mayit ketika di dalam kubur. Yang kedua, kapan itu orang tua itu akan mendapatkan siksa ketika meninggal dunia? Kalau anaknya itu tidak tahu bagaimana dirinya ketika harus ridho kepada orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Lalu anaknya melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah, maka mayit orang tuanya itu akan disiksa oleh Allah. Kalaulah tangisan keluarga kepada mayit itu mendatangkan siksa untuk mayit, kalau dia meninggal terongnya niyahah, maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya itu simpel. Berarti kalau ada mayit meninggal dunia, meninggalkan anak yang ridho, meninggalkan anak yang lapang, meninggalkan anak yang pingin bercita-cita ketemu kembali dengan abinya ketika abinya meninggal dunia. Mungkin nggak Allah itu tidak menahan adab kubur untuk bapaknya? Nggak mungkin, Pak. Karena apa? Karena pemahaman terbaliknya tadi jelas. Kalau ada mayit meninggalkan anak, kok anaknya niyahah, mayitnya disiksa. Tapi kalau ada mayit meninggalkan anak yang penuh dengan ridho, hatinya ridho, walaupun dia sedih ditinggalkan bapaknya, lalu dia melanjutkan kehidupan dengan koridor ketaatan yang diajarkan oleh bapaknya, tidak mungkin, Pak. Lalu bapaknya tidak mendapatkan balasan dari sisi Allah. Dan itu yang kedua. Makanya kalau bicara anak, kita tidak bicara masalah teori semata. Kita ini bicara hati, Pak. Kalau kita bicara anak, tidak bicara tentang perasaan saja. Maaf ya Bu, ibu yang ada di atas, di bawah. Anak kita itu degup jantungnya berdetak bersama ibu semenjak usia 4 bulan. Berarti selama 5 bulan dia berdegup setiap detiknya bersama dengan ibu. Anak itu makan apa yang dimakan oleh ibu selama dia berada di dalam rahim ibunya. Maka tidak mungkin kalau kita dalam kehidupan kita itu tidak paham anak itu. Yang kedua itu fungsinya dalam kehidupan kita itu apa? Dia yang akan menjadi argo yang meneruskan amal soleh kita. Kenapa kita harus repot-repot memberikan teladan? Karena anak itu butuh teladan. Dan anak itu tidak hanya butuh teori. Banyak orang tua bisa memberikan teori, tapi belum tentu setiap orang tua bisa memberi teladan. Dan itu yang menjadikan kita paham yang kedua. Yang ketiga, Pak. Anak itu apa? Anak itu yang harus kita pahami. Yang ketiga itu apa? Anak itu yang kelak, Masya Allah. Anak itu yang ketiga itu yang akan paling setia mendoakan kita. Kalau kita meninggal dunia, ada 3 orang yang paling setia mendoakan kita. 1, orang tua kita, kalaupun orang tua masih hidup. Yang kedua, istri kita atau suami kita, itu pun kalau dia belum nikah lagi. Kalau dia sudah nikah lagi, mungkin sudah sibuk dengan keluarga yang baru. Ini bukan berarti nanti kalau kita mau meninggal dunia, kita pesan, jangan nikah lagi ya. Tidak boleh. Awas nikah lagi, saya hantui kamu dari kuburan. Jadi hantu aja sombongnya, gitulah. Tapi itulah konsekuensi hidup. Yang ketiga, siapa yang paling setia mendoakan kita? Siapa paling setia mendoakan kita? Anak. Secinta-cintanya saya sama Ustadz Rifki, berapa lama saya sedih ketika mendengarkan kabar Ustadz Rifki meninggal dunia? Ini contoh. Ya paling saya sedihnya itu setengah hari. Ya Allah, Ustadz Rifki, Masya Allah. Saya pernah makan rawon amanah di rumahnya. Rawonnya zen, Pak, Masya Allah, luar biasa. Enak banget. Harus datang ke warungnya beliau. Masya Allah. Sudah saya sampaikan ya Ustadz pesannya. Berapa lama saya akan mengingat kebaikan Ustadz Rifki? Ya paling lama setengah hari. Kadang-kadang nggak sampai setengah hari, Pak. Kadang-kadang setelah kita tahu kapan Ustadz Rifki dimakamkan, habis duhur. Sudah, nanti habis duhur saya coba cari tiket pesawat. Kalaupun sudah dimakamkan, saya ngelihat handphone, lalu lihat ada yang lucu, saya ketawa, Pak. Karena secepat itu kita sebenarnya manusia itu dilupakan sama orang. Tapi siapa yang paling setia ketika mengingat kita? Anak.
Saya ditinggalkan ibu saya sudah hampir 11 tahun. Tadi saya tuh berjumpa dengan ibunya beliau. Saya tuh iri betul sama beliau. Bukan iri karena beliaunya ya. Enggak, biasa aja sama beliaunya saya. Tapi iri bahwasanya Ustadz Rifki itu masih ditemani orang tua ketika usia tidak muda. Usianya berapa Ustadz Antum? Nah, berapa Antum? 40. 40 beliau. Walaupun kelihatan kayak 43 ya, 40 beliau. Maka sesungguhnya saya tuh sering berkata, ditemani orang tua itu nikmat. Tapi ditemani orang tua dan masih hidup ketika kita melewati angka 40 itu karunia dan itu anugerah. Makanya tadi tuh saya ngelihat gitu, saya ngobrol sama abahnya, saya tadi ngobrol sama umiknya. Iri betul, bahkan saya iri ketika kemarin Ustadz Rifki baru datang itu cerita bahwa saya tahun ini beliau haji bersama orang tuanya. Demi Allah, bergetar hati saya. Cuma saya tidak mau menampakkan di depan beliau aja. Gengsi saya. Itu nikmatnya besar. Makanya Masya Allah saya ditinggalkan ibu saya itu 11 tahun. Harinya itu hati saya itu tetap sama. Makanya saya sering mengingatkan kepada setiap anak yang masih ditemani orang tua. Demi Allah ya. Hidup kita tidak akan pernah lagi sama. Setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu kita ke perut bumi. Demi Allah. Buktikan omongan saya. Makanya akhirnya siapa yang nanti paling setia mengingat kita? Anak. Anak itu paling setia mengingat kita. Sampai kita meninggal sudah 15 tahun pun dia masih setia. Masakan ibunya kayak apa, bakwan jagungnya kayak apa, bakwannya kayak apa, itu masih ingat. Makanya ketika kita mendapati anak mungkin lelah. Tapi sepanjang itulah kelelahan kita nanti akan berubah menjadi memori yang panjang ketika mereka itu mengingat kita. Dan siapa yang paling setia mendoakan kita? Anak, Pak. Makanya maaf ya, doa itu merupakan million G. Bukan hanya 5G, million G. Karena setiap anak berdoa itu nembus kepada kita ketika di akhirat. Dan ini panjang. Dan yang keempat itu adalah, sesungguhnya anak itu pada dasarnya yang kita harapkan memberi syafaat dalam kehidupan kita. Syafaat itu indah, Pak. Syafaat itu lawan dari ganjil. Apa sih maknanya? Saya jelaskan maknanya secara tadabbur saja, tidak menjelaskan maknanya secara istilah. Syafaat itu yang apabila yang kurang mendapatkan tambahan, yang tipis ditebalkan, yang kurang ditambahkan, yang bengkok diluruskan. Itu fungsinya syafaat, Pak. Makanya ada orang yang nanti memasuki surga itu bukan karena amalnya, tapi ada orang yang mereka itu memasuki surga karena syafaat yang dia dapatkan dari putra dan putrinya ketika dia taat dan ketika dia sholih. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Jadi maaf, anak itu bukan hanya urusan biologis. Anak itulah yang akan menjadi tongkatmu, anak itulah yang menjadi argo pahalamu, anak itu pula yang akan menjadi sebab dipanjangkan doanya untuk dirimu. Dan anak itulah yang akan menjadi satu harapan kita supaya mendapatkan syafaat. Kalau ada amal kita yang kurang, syafaat dari anak kita yang menambahi. Kalau ada di antara ketaatan kita yang tipis, anak kita yang solih akan menebalkan. Kalau ada amal kita yang meliuk-liuk, anak kita yang akan meluruskan dengan syafaat yang ketika mereka lebih solih daripada kita. Dan itulah dahsyatnya anak. Inilah pula yang menjadikan kita harusnya paham apa hadiah untuk anak. Nah ini tadi baru muqaddimah. Dan saya sudah ditulisi waktu habis di sini. Tidak apa-apalah. Ilmu itu bukan karena banyaknya. Al ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya. Walaupun kita baru muqaddimah, tidak apa-apa. Tapi setidaknya menyadarkan kita kembali. Ternyata anak-anak yang hari ini ikut meramaikan majelis ilmu kita, yang lari, yang nangis, yang duduk, yang tidur. Maka pada dasarnya sesungguhnya anak itu hal yang luar biasa. Kalau anak itu biasa bagi kehidupan orang beriman, tidak mungkin Nabi Ibrahim berdoa sehingga 90 tahun. Kalau anak itu biasa, hanya untuk membanggakan diri kita, tidak mungkin Nabi Zakaria melewati 100 tahun setiap berdoa untuk diberikan keturunan. Anak itu dahsyat. Dan tidak ada yang memahami dahsyatnya anak, kecuali orang yang mengimani. Babak kedua,
dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Saya sudah dilirik sama Ustadz Rifki, dari sini kelihatan. Gitu. Ya. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf walaupun ini baru mukadimah, karena yang terpenting memang bukan masalah banyaknya, tapi tadabbur kita dalam setiap nasihat yang disampaikan para ulama di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Rifki karena beliau sudah siap-siap memegang mic. Saya persilahkan kembali. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kalau materinya muqaddimah, maka insya Allah akan ada isi. Maka isinya kita doakan 3 bulan lagi beliau hadir di tempat ini untuk melanjutkan, karena itu bentuk tanggung jawab. Jadi seseorang itu dilarang menjadikan orang lain merasa penasaran. Maka insya Allah antum doa kita nanti insya Allah juga doa bareng-bareng. Sekarang April, Mei, Juni, Juli. Paling telat Agustus. Insya Allah beliau hadir lagi di sini. Untuk Siapa yang menjelaskan sesuatu, dia yang paling bertanggung jawab dengan ucapan. Kan yang jelasin antum tadi. Wah, saya nggak jelas. Materinya. Lah kan muqaddimah. Nah, setelah muqaddimah isinya antum juga. Baik. Jamaah sekalian, ini mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu, maka tidak ada sesi tanya jawab. Dan setelah ini insya Allah beliau akan melanjutkan kajian di Masjid Baitul Jannah Perum Ijen Nirwana. Jadi apabila ada jamaah yang masih memiliki waktu yang cukup luang, ada kesempatan, kami harapkan bisa melanjutkan kajian di Masjid Baitul Jannah Ijen Nirwana. Sekian dari kami, insya Allah nanti dilanjutkan oleh beliau. Termasuk bagi-bagi hadiahnya. Ada satu request yaitu ditutup dengan doa. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Antum yang berdoa, Ustaz. Boleh nggak orang itu memohon sesuatu? Boleh kan ya? Mari kita meminta kepada Ustaz Rifki supaya berdoa untuk kita semuanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ya rabbana wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadhiyal hajat. Amin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من الصالحين المصلحين عاملين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.